Tebak kesanaan kau hilangkan amaran. Pergilah kau hindari kota apapun itu kami masih bersama di Cianjur milik kita. Cianjur milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ketu. Ente cicing wae tenggar kalongeun kan didinya mah. Ampura ada kakarek. Ampura ya. Yang pastinya kita sekarang lagi berada di noise area ya. Noise area Cianjur. Mimbar bebas, Cianjur milik kita. Pasti mimbar bebas ya. Kudu namanya itu si Haji. Si Haji. Dia si Ceko. Heeh, kan si Borogon kurang di mana di ditu. Ngan hampura we da. Hampura we Pak Haji ya. Selaku. Atuh. Jadi diganti we kurang duaan lah. Mana nanyakeun kemana aja Haji Ceko? So yesterday anjir. So yesterday. Sekarang Haji Ceko menjadi di belakang layar. Di belakang layar karena sibuk dalam urusan ke-RW-an dan ke-RT-an ya gitu ya. Jadi sama kita ya. Jadi si Haji Ceko teh jadi ketua DKM ya nanti. Lagian di framing nggak bagus ya. Kayaknya kita berdua aja. Aduh kemana-mananya ukur pae aja. Nah sekarang kita berada di mana Om? Sekarang kita ada di N4 Cafe. Ya asik ya tempat aja. Asik buat ngopi-ngopi, ngumpul, main biliar atau misalkan hangout sama teman-teman aman ya. Iya, kalau mau ngadain acara juga bisa di sini. Bisa. Nah, sepak bola juga bisa. Mini soccer juga. Mini soccer juga bisa. Tadi kita udah mini soccer ya? Udah. Pantesan kelihatan langsing. Oh, langsung ya. Dan yang pastinya di episode Mimbar Bebas Noise Area kali ini kita udah kedatangan tamu yang keren. Yoi. Ini ada kopi nih tadi. Ini udah ngopi bareng. Oh, nanti lagi siap-siap nanti dia. Lagi prepare dulu ganti kostum lah ya. Ganti kostum. Soalnya tadi ke sini pakai kostum. Kostum ini kondangan. Tadi banyak lah tadi ada yang kondangan. Tadi mau bacus pakai baju korpri gitu ya. Oh. nanti juga mau jamming mereka. Ada jamming nanti ada. Nah, tema kita hari ini kita ini akan membicarakan karena ada beberapa narasumber dari 3 band. Oh, Cianjur sekaligus. Pokoknya ngesedan band dia malah. Oh, keren-keren ini. Udah salah duanya udah masuk ke Hellprint. Yes. Nah, nanti sebelum kita masuk ke inti acaranya, langsung aja kita saksikan mereka jamming. Ya, jamming. Oke. Selamat menikmati. Oke, ini kolaborasi yang sangat langka dan mendadak. Haji Ceko, terima kasih untuk dadakannya. Ini ada teman-teman dari Florentin, ya. Ada Kang Macus, ada Kang Dede, ada Afif dari Raja Langit, dan saya juga dari Raja Langit yang biasanya nge-rap Om. Nyanyi ya nama. Oke, kita coba ya nge-jam di sini. Aku mencoba untuk mengungkapkan apa yang ku inginkan dariku bukan dan ku tak tahu diriku seperti apa bila kau terdiam dan tak bicara padaku.
Nah, kita di area mimbar Mas. Jadi Pilih kita. dari tadi. Ya tapi di luar ini personil aja kulit. Kamu saja. Diri kita. Saya itu di Maju kok tapi keren, keren asli asli. perform keren. Keren. Karena Ya. memang mereka itu band yang memang pengalaman dan juga sudah tahu etika dalam mengatur waktu lah. Yang pastinya mereka ngeband juga pakai strategi. Yo, makanya sekarang udah misalnya udah di kelas atas mereka. Iya, dan konsisten lah ya. Konsisten. Dan karya-karya pun produktif. Ada salah satu bandnya yang sampai hari ini udah ngeluarin album tuh. Baru ngeluarin album. Nanti kita bahas. Oh. Terus yang dua lagi emang kemarin ngeluarin single baru. Nah, kita pengen tahu nih. Yoi. Nah, ini kan konsisten tiga band ini. Gimana sih mereka bisa survive ngadepin kondisi saat ini? Kondisi seperti ini ya. Nah, Misalnya banyak yang dagang gulung tikar. gulung tikar, Terus pakai pijat gulung tikar. juga, ya. Wah, Haji gulung sama kan? Haji Ceko Haji Ceko gulung sama. Kalau berarti mandi disusukan, ya kena gulung sama Haji Ceko bawa. Yaudah lah, kita panggil aja langsung. Oke. Kita. Kita panggil kita hari ini ya. Yoi. Oke, pertama saya mau panggil dulu nih. Boleh. Hegemon Yogurt! Woi! Metal! Wih, siapa? Wih, mantap nih. Selamat datang di vlog. Semangat langsung kali. Nah, Banyak yang ya bebas. Dari di bar. Sudah nggak boleh. Ini gue diopkan. Dan satu lagi, Oke, Kita yang panggil. kedua ya. yang kedua, dia Raja Langit. Wih, Raja Langit. Langit. Bukan. Ini baru sih maka baru. Oke, Ames. Dia desain Lokona Cianjur. Iya, mantap ini. Ames juga produserin game di Cianjur. Oh asli. Asli, wah, punya home recording kan itu banget. Boleh. Oke, Satu lagi ini. kita panggil Om. Oke, Florentine. Nah, ini rasa baca juga. Siap. Oke, Pak Kabar. Siap, buka cus. Ini. Alhamdulillah. Silakan. Take your seat. Malah hadiah tuh tadi rekaman. Si bawa tante ngenes dong. Sehat Pak, alhamdulillah sakit. Bukan kayak apa? Oh iya. Setelah itu tadi cover BPJS, bro. Oh, SRM bener. Apa ini? Beda ini. Apa dirinya Jod Bidan, asal maka bidannya. Oke. Ini dia tamu noise area Cianjur milik kita Mimbar Biodas hari ini, yaitu ada Hegemon Yogurt, Raja Langit, dan Florentine itu. Sampai ke kafe, Oke. lu lantai kafe mau asuh. Nah, Nah, eta sih berkerumun kan, berkerumun. jadi sih nggak bau. Kita kenalin dulu ya. Itu kembar bau. Ya, pastilah di sebelah family. Iya pasti. Dan Abdi mana jumlah kumur? Sini nggak bahas bau saya. Bebas. Sorak dulu kayak ayah Lois Area. Lois area, Konsepnya kan gitu aja. Lois area teh yang salah motor. Nah, ayah. Kerennya yang belum. Ame nyawa jadi Cianjur gitu. Waduh. Itu silang dulu di balik. gacor. Biasa terus tuang kerotok. Si anjir. Kenalina bilang dirinya. Ya tuh. Dibayar sarwa orang ngubur. Jangan kumaha. Oke. Sebelah kiri saya ini Ya. ada rekan saya juga dari Game Lokal. Siapa namanya Ruki? Ruki. Gitaris di Game Lokal. Dan banyak juga band-band yang lain. Oh iya, dimainkan yang lain. Iya. Ada. Oke. Sebelah kamu kita. Dalam itu salah mana? Pakai make up dong. Berkah. Anak kapan kali salaman. Oh. Anak salaman, maksudnya kan anak Ali salaman lu tahu.
skip. Terus. Ini Kang Jam. Ya. Ini paling barunya nih, kemudian. Sama sekarang sama Ya. tapi itu jauh beda. Kang Jam ini baru keluar dari gini aja, Pak. Enak pakai goblok kemarin bener. Sampai sangat aja asal lah. Jadi ini karena vokalis baru. Jadi udah kontrak single terbaru ada presiden ya. Nah, vokalisnya udah ganti, nanti kita bahas. Lagi ada Pino. Hah? Lain. Oh, ada bisa. Ada Pino mungkin yang pupuk surat. Sekarang kayak ini nih. Dan sebelahnya lagi Belakang jalan, masih dari game Bukan. dari game bukan. Belakang. Belakang. Sebelah di belakang. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah Kiri kiri berarti. Sebelah gelandang kiri nih. Ada ya. Yang hilang. Imutnya nggak ada. Yang ayam. Nama Pak Boy. Nama Pak Boy. Nama Pak. Nama Pak Boy. Kebetulan drummer kita bukan asli orang Sunda. Asli Dia punya marga dia orang Medan. Marganya Sirait. Serius? Kayaknya orang mau butuh. Produksi aspal. Yang Sirait. Masih kurang mah margana si Tarutung. Lebih parah. Nanti kita bahas itu. Kakak banyak. Ada saya. Panas manten. Ayam gitaris ya? Di drum. Oh drum. Drum. Drum aja. Tinggal ya apa Tinggal gitu. Iya, juga proyekannya banyak gitu. Yoi. Banyak yang proyekan beda. Mereka cewek. Proyekan cewek. Kamu pada itu nanti kita sudah. Bisa aja. Kalau normal kan. Daripada pernah nanya ke nomor kamu sih dia. Bahaya. Itu ya. Aman. Nah, lanjut. Kalau saya di hegemoni Opga itu Si dalang teh, ya benar tuh orang yang tiga. Tong diserbok kelang. Saya kira sih kan nama, gimana nih ganti genre kan? Jadi lawan. Jadi dikit pakai genre. Oh. Dikit pak di. Bisa. Kan si dalang lain bingung. Karek mah ieu cenanya lo. Berarti Rosi dari Raja Langit. Sebagai ngerepotkeun. rapnya gabung tuh jadi rap changer. Oh udah kemarin udah ada singlenya sama jadi Onyx. Ada nanti kita. Tapi lah di Tangerang di rumah era ya. Caranya kayak sunan soalnya. Soalnya nggak bisa ada begini aja. Bisa kayak mikro kayaknya. Tapi kan Akal katanya mah. umur mah nggak stabil. Makanya MC gitu aku. Siap, lanjutnya ada masih Raja Langit ya. Raja Langit. Kapes gitaris ya kak? Kenal. Oh Mendina. Naon mah? Kan kapake di Raja Langit mah gitaris. Paham aja udah. Aku nggak panggilan, Kapes mah. Gitu. Jadi lagi saya kayu. Pan pandemi teh. Oh bener. Pawainya Jadi jelaskeun. Kenapa kalau ditanya lah? Eta Ada yang minta di kita. Anak kere tadi. Yo, berarti dari Florentine. Anak Raja Bugis. Raja terakhir. Raja Tamat ya. Karena Raja Singa. Jadi. Pantesan tadi gila. Kenapa? Ya, Nama asli nama palsu. Masih bebas. Mau panggilan. Ya, Panggilan Johansen. sesuai. Itu Nama panggilan Cak? Johansen. Bedak orok. Hanya ngopi ngeuna di Raja. Ya, gue beda. Si
Sila biasa nama Posisi sebagai pokoknya sih abdi mah naon we di warangna gitu. Oh. Asal ada bacis. pembantu Pembantu ya. Pembantu naonnya, maksudnya. Kita kan penting jadi apos dah. Naon we Pandemi dah kayaknya. Oke, terakhir, ya, silakan. jalan san. Oh, bilang. Itu sebenarnya waktu Sorry, satu lagi. Macus. Posisi sebagai Di Ya, waktu dia dapat ya dua. balik lagi dari Tarik. Ada sebagai itu ya? bulan Perasaan nggak ada di list? Oh ini wajar. Oke, tadi udah jadi kenalin ya, ada pertandingan dari Liga Udapgan, ada Jalani sama Florentine tadi saya udah pasti kenal. Nah, kayaknya ada yang mau ditanya DP aja dulu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita break dulu sejenak. Oke, tadi kalian mau masuk. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya. Nah, tetap terus di noise area mimbar bebas Cianjur. Halo, saya Gabriel dari Gordat. Saksikan terus noise area Cianjur milik kita. Cianjur milik kita. Kembali sama saya Jod Pidan dan juga Ruli Moreno di sini. dalam acara mimbar bebas Noise area Cianjur milik kita. Yeay! Dan masih bareng Ege Purwokan, Raja Langit. Raja Langit. Betul. Wih, hormatnya. Iya. Dua band dia saya. Pokok nama wah edisi urang duaan langsung bintang tamu nu Arade. Arade. Ada tuh. Iya. Oh, saya di Jeko mah Saiman. Apa bakat tenan? Kurang ini Bakat tuh. Kurang Ini bisa boko di Jeko mah. Sebagai MC di mana ya? Bawa. Dah, dina aya lagi sibuk pakai kamera. Ini mau bisa ada naon. Ini enak. Lagi seperti ya. Wah, gitu. Diajar. Oh, gitu. Naon itu? Sopo Toldi. Wah, tapi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Gomilka, Betul. Jangan sama Florentine, mau bilang haus. Nah, kebetulan kan di handphone ini ada menyediakan kopi Kopi, dan ya. juga menu-menu yang lainnya, cemilan, ada 10. 10. Nah, bisa kan ya, Mas? Ada makanan berat, Makanan beko, beko, belum kangkung. Ayo kan mau makan berat, Nah, kita cobain kopi dulu supaya ngobrolnya lebih santai, lebih intim lah ya. Ya iyalah. Tapi Kayak tamri pinci. Bro, Ya, buat, bro. Pos lagi 2, bro. Iya, tuh dua. Ampura, kamu pandinya udah tanggal. Jadi saya mau dari kopi aja. Dulu sama. Kencang. Tukang soundnya tuh Haikal. Ah, ini bareng Haikal. Haikal. Nih. Sebagai barista dan juga Barista. Nih, barista di Kanfor ya kan Haikal ya? Oke. Oh, sama chef juga Haikal. Ada chef. Oh, chefnya ada ya. Ini kopinya pakai robusta. Iya, robusta. Robusta. Chef juga. Gunadi. Jam, satu dua lah. Pak Haikal ya, Haikal. Lu tajur. Vietnam juga. Ini yang mau menjadi tadi kan. Jadi karena langsung ya tadi kan. Dah. Jangan mau cek. Kalau nggak yakin, cari-cari. Dua tadi. Kita naon enak deh. Iya, tahu gimana? Rada Yang mau gimana? mending babe. Pandedeker ya, pandedeker. Mending babe. Ya, belum sehari-hari namanya. Wah, bener. Gimana? Lain tuh, jangan masuk saya cenah. Lain ngirakeun bawa batu aja Kita kacau. segan teh, Pak Nanda, ada berharap kalau itu.
Dia ibu baru Bukan duit, bukan dikasih dia. Ya, dia balik. Kita balik. Cuma senang aja. Di naik bingnya ditutupan, disapot gitu. Oh, ayo suce. Kayak masker. Wah, siap. Kita coba dulu nih. Sudah hobi, Pan? Oh, terus saya. Kalau udah hobi ya. Oke, kita tanya nih. Sekarang kan udah hampir 2 tahun masa pandemi COVID-19 nih, Louis. Nah, kesibukan teman-teman nih 2 tahun terakhir nih ngapain aja? Apakah masih terus berkarya? Di mana kan segala macam event udah minim, bisa dikatakan nggak ada ya? Iya. Apalagi coba cara nyiasatinnya seperti apa sih? Jadi Enggak. kegiatan, gimana? Jadi kan sebelum pandemi saya sering lihat Raja Langit yang menemukan Ada banyak ya. istilahnya kalau Florentin saya kurang mengikuti ya. Ini Florentin itu saya hadir pas launching single aja kan ya? Launching single. Tahun 2 tahun belakang ya? Sebelum Berarti sebelum pandemi ya? Desember 2000. dapat 19 ya? Iya, Desember 2019. Oh iya, 2019. Amari berarti. Nah, Bener kurang. dia benar sih, dia tuh ngalirin nama saya. Kita balik lagi. Kita balik lagi. Hari ngalang Allah hemat sok. Biasanya kita di bawah kan ya? Oh iya, itu bawa ya. Di kalau tadi di. Berarti tambah iya salah. Nah ini waktu itu keluarin juga pertama mereka yang bilang-bilang. Oke. 2019. 2011. Ya, kakek. Ya. Berarti sebelum pandemi itu masih banyak Ini kegiatan juga ya? juara waktu itu jinglenya KPU. Iya. KPU kan ya? Untuk wilayah kemarin. Nah itu mantap. Jadi memang kesalahannya Oh, yang PT-nya ada yang melakukan Raja Langit. Saya kan mempresentasikan. Udah naik banget tuh nasional. Kita lokal lah dan Lokal SLDJ. Enggak, SLDJ. Jadi kan warteg. Jadi udah kayak mau apa? apalnya ya warnet jeung warteg. Hegemony of God, Raja Langit dan Florentin punya kelebihan masing-masing. Iya, si Hegemony of God pernah satu stage di orang audisi Calvin ya. Sering. Maksudnya anu nadain ya, Calvin ya. Dan ternyata disalib orang menggunakan si Hegemony of God. Ayo. Ini kan saya pernah itu. Raja Langit pernah ya? Calvin 2016. 2016. Sama. Berarti setelah Ya, sama udah pernah ada juga. dan masuk ya. Masuk. Ya. Juara 2016 ya kalau ya. Juara satu kan? Iya. Di Cianjur, Bandung. Jadi Udah. sampai situ Oh, aja. bener. Cianjur aja. Cianjur langsung tampil. Si Raja Langit itu gitu juara Sama. Kalau Hegemony 2015 ya. Cuma diambil satu kan. Iya. Nah, Hegemony Raja Baru Raja Langit. kurang ya. Hell yeah, ya. Iya. Digosok dulu coba lagi. Lanjut. Nah, sebelum pandemi orang sering dengar gitu ya si Raja Langit Hegemony of God sering melakukan kegiatan gitu. Nah, sempat ada booking atau misalkan ini setelah pandemi atau sebelum pandemi Hegemony of God Booking main. yang di cancel di cancel. ada sih 2 di Sukabumi 1 di Sukabumi 2 Sukabumi dua-duanya. Tahun kemarin, tahun sekarang. Awal pandemi. ya Pas pandemi. Maret gitu langsung Maret. Jadi udah pada lah buka lusin. Udah. Nah, Cancel. padahal lumayan ya kita cuan tuh. yang satu ada yang satu enggak Itu biasa keunikan. Tapi dah tuh hiji kita bayar gitu. Karena 30 juta. Amin. enggak Amin, bro. Yoi, ini maksudnya orang mau salut ke Hegemony of God gitu. Mereka kan istilahnya bisa dibilang band komersil lah. Maksudnya udah masuk industri lah ya. belum sih Tapi kan udah terkenal di Halfin, istilahnya udah lumayan di industri itu lah. Benar kan?
untuk di kalangan metal. Dia kalangan metal. Cuman yang jadi salutnya itu dia bisa dan mau masuk juga ke scene DIY juga. Sebenarnya sih oke, untuk ngungkapin masalahnya. Mungkin ada yang saya kalau ada acara DIY juga, kemudian video mendapat ini udah nyingkapinnya. Sebenarnya sih kan kita awal mulanya tuh dari situ nih. Iya. Ya dari terus studio ya. gigs. Jadi nggak bisa lupain itu sih. Jadi tiap ada dimana kayak misalnya di Garut atau misalnya di Sumedang kemarin, iya anak-anak bikin Grafik apa? ya studio gigs gitu, ikut yuk. Udah masih berangkat anak-anak. Selama personil bisa mah. Ya selama anak-anaknya lagi. Selama personal bisa gas. Soalnya emang acara komersil ya, oke gitu. Kecuali basisnya nggak bisa. Iya. Jauh soalnya kan. Ya, beda sama mungkin acara komersil kalau yang emang acaranya komersil dan Komersil pun juga sama sih. sama. Jadi Bisa nih, oh iya. Iya. Nah, Raja Langit gimana? Sebelum pandemi pernah ada yang booking atau misalkan ini? Terus Yang cancel event nggak? Karena sih. Ada beberapa, ada event komunitas, terus pensi juga ada beberapa. Jadi Cianjur, luar Cianjur. Cianjur Selatan, Jakarta, Cianjur 2, di luar kota. Ada pas awal bulan Pokoknya saking lila ya pandemi lila pandemi ya pokoknya sebelum itu kita sama panitia kan biasanya sampai batas waktu yang tidak ditentukan nanti saya balik lagi gitu di dago-dago teh Gue cariin ya. dago-dago teh cari misalnya kan beneran di setelahnya ya gitu mungkin sama lah ya nggak mau juga kayak gitu kalau panitia biasanya ngomongnya gitu dulu sampai ya diundur nanti dilatih tapi kamu tanggal Tapi kayak dah di sana ngomongin ini. berarti tilu event di awal pandemi di cancel. Itu mah adiknya. Nah kalau Florentin sendiri ada sih beberapa kan dari Florentin juga berdiri buat 2 tahun ke jalan. 2 tahun ke jalannya 2018 juga ada beberapa. Pas waktu itu kita baru pandemi langsung kita launching single. Nah, pas tinggal nanti pandemi dia tadinya mau ada muncul promo. Jadi beberapa bulan saya sudah launching single pandemi gitu. Sama banget. Kata nama sekarang teh nggak sponsor bisa deh dengan hajar event yang memblek bagusnya. Ya, promo bisa kan. Promo bagus. Ya rencana sih emang dari sesudah kita launching itu ada beberapa dari beberapa titik juga gitu. Untuk iklan ya termasuk Natal. Tapi promona lewat sosial media lahnya aman lah. Ya untuk sekarang ini kan dari masa pandemi ini kan kita selaku kerja seni ya gitu ya. Harus banyak kemudahan kreativitas. Mungkin untuk pemanfaatan sekarang untuk ajang promosi kita selaku pekerja seni dari masa pandemi ini ya media sosial. Nah, lanjut terus menanggapi terus survive di masa-masa pandemi. Ini kan Florentin itu baru 2 tahun jalan, Matius. Nah, buat si pertahanan si eksistensi si Florentin ini, orang baru dengar kan kemarin ya, jangan bilang siapa-siapa itu. Terus yang juga yang KPU juga mempertahankan orang supaya tetap ingat ini si Florentin ini kiat-kiatnya apa strategi mempertahankan eksistensi Florentin itu. Paling untuk eksistensi kita ya paling dari sosmed itu sendiri. Sosmed ya. Dari pribadinya anak-anak kita sendiri dituntut untuk berjuta kreativitas dan sekarang juga lagi mempersiapkan mini album. Jadi di samping itu kita mempersiapkan mini album. Tambah kreativitas. Jadi pada cicing ulang-ulang lalu capluk. Di nyeuna lagu beberes. Nah, kira-kira si Eta. Sama yang pilih dia. Orang sakit, sih kamu semua. Jadi energinya di
recording aja ya, persiapan ini. Selain itu ada bikin podcast atau apa nggak sih, Florentin? Atau ngeluarin single lagi untuk Single sih tadinya kita untuk mengeluarkan single yang kedua yang masih di sini, tapi kita diem dulu, mending sekalian nanti di mini album dikeluarinnya. nanti baru mini album ya, di keep dulu yang single kedua. Nah, itu kan tadi dari Florentin Pak, dan juga dari teman Home. Kalau untuk Home selama pandemi ini, jadi kegiatannya di alihkan kemana sih? Sama ya. Bikin musik lebih produktif ya. Kalau yang si Adam Descendant itu sebelum pandemi ya? Belum. Ada rencana buat single baru? Video klip untuk minggu sekarang ya digarap. Paling dekat-dekat itu ada. Yang mana udah ada? yang pertama. Oh yang pertama ya. Oh yang radio ya. Ya. Tertarik pan atau single lagi ada Inul. Oh iya tuh. Jadi ini next siap-siap untuk video klip ya. Nah, untuk Hegemony of God sendiri, cara menanggulangi atau misalkan apa sih namanya tadi itu survive-nya saat pandemi. Misalnya kan yang saya lagi tahu, vokalis baru gitu, makanin chemistry atau eksistensi kiatnya gimana? gimana tuh Bang? Gimana Ki? Lo ngisi kekosongan ya. Ini Ki juga mau. Jadi kalau buat chemistry sih paling kita kumpul latihan gitu. Terus side project juga ada cover, podcast juga, kemarin podcast sama mantan vokalis. Emang baik-baik lah ya. Baik, emang temen deket juga dari dulu gitu. Oh, sebutin podcastnya nggak apa-apa. Mumpung ya, Di channelnya Hegemony TV, Kongres Berisik. Nonton aja. itu bisa lihat kegiatan teman-teman Hegemony podcastnya di Hegemony TV ya, Kongres. Ada di ada di situ nanti Kang Dala ngobrol sama Kang Hud ya. Itu episode pertama. Kedua. Pertama jadi sana. Waduh, berat deh. Ini kan kayaknya. Jebulu Sorry, asup itu temen asup orang dia. Oh ya asupnya. Anjir, pasti subscribe-nya sedetiknya kayak gimana. Viewers lagi pasti sedetik kan. Nyebut hanya kau ada kumaha kayak kan. Enggak Ya ngerti. pastinya maksanya orang. Ya, orang yang pasti maksanya ada kesensitif. Berarti selama pandemi ya game mereka lebih produktif Pak ya. Ya. Yang lebih ke digital lah. Intinya. Bikin lagu. Punya channel Hegemony TV tadi ya. Hegemony TV beda sih. Beda Oh, sih. beda. Bukan punya Hegemony of God. Oh gitu, side aja ya. Cover juga di Hegemony TV itu? Enggak? Iya. Cover, oke. Jadi biasanya di channel Hegemony TV itu buat side projectnya teman-teman bingung ya. Untuk Ajalangit sendiri gimana nih? Cara survive dan menanggulangi di masa pandemi. Jadi kalau ada berapa single juga, Wak? Untungnya sih si Rajangin sebelum pandemi emang aktif di konten-konten itu. Oh, Karena emang sebelumnya di YouTube banyak kan cover orang lain lah. sebelumnya tuh. Ah, bikin apa? Sebelum pandemi kita terus mulai aktif konten. Sekitar tahun 2016 lah jadinya lah di Kalau nggak salah Ki pernah cover nasi Blackpink oke ya? ya kita Nah sebelum pandemi collab sama Caca Jun. Ya. Keluar video klipnya aja. ya jadi pas begitu pandemi makin aktif dan kegiatan manggung nggak kemana. Bener. Jadi makin aktif makin produktif Dari. Cuman berarti si Raja Langit mah terkagetin udah emang Emang udah Ya, udah dia biasa. punya side project di channel Ya. YouTube ya. Ya, kalau saya buat tambahkan ini kan mimbar sharing lah, Ya, ya, bagi masyarakat ke teman-teman juga. Iya, silakan. Boleh. Jadi Mau sharing di gitu, waktu-waktunya sebenarnya pada dulu. bebas. Lebih kami tuh harus tidak lama. Ya, Oke, jadi kan, siap. alhamdulillah kita juga kan di sini bisa berbagi teman-teman Hope kayak gimana ngadepin pandemi, terus juga Florentin juga. Nah, kalau Raja Langit sendiri sih, kalau kita berbicara pandemi, kalau berbicara tentang kendala atau misalkan ini menghambat, sarua oke, tapi bukan itu mungkin yang dibahas. Ya, Nah, tapi yang harusnya dibahas adalah
survive-nya itu atau apa yang kita bisa lakukan di pandemi itu. Ternyata memang kalau kita lihat sisi positifnya ya, jadi sekarang kan banyak orang bikin konten kan, positifnya banyak sebenarnya. Terus yang asalnya misalkan kayak teman-teman mungkin sibuk manggung, tapi untuk karya agak terhambat misalkan manggung eta. Nah, karena adanya pandemi kan yang kita bisa lakukan adalah berkarya lebih banyak lagi. Bisa konsen biasin album kayak Quarantine ya. Iya, alhamdulillah juga kan Raja Langit teh persiapan baru ngeluarin album. Ini album lah. Kita persiapan teh 1 tahun. Oh, jadi agak susah. Wah, susahnya ngaberesin TPS 1 tahun eta teh. Tapi karena pandemi alhamdulillah gini kan beres, waktu lebih luang kayak gitu. Akhirnya tanggal 21 kemarin kita akhirnya bisa ngeluarin nih album kayak gitu. Nah, jadi apa? Rekonstruksi. Jadi ada blessing in disguise. Jadi sebenarnya dari emang apa? Beberapa dampak pandemi juga ya. Ada dampak positifnya kan. Jadi anggap ya ini kreativitasnya wah. Kreativitas tanpa batasnya. Kreativitas mah zaman susah loh. Bisa cari celah. Jadi selalu terkudu nungguan bola lah ya. Ke masa-masa kieu produktif pasti dari keluar akhirnya kan. Karena lamun dicicingkan wae bisa-bisa stres. Iya. Nah, kalau nggak itu kan Alhamdulillah pandemi itu jadi banyak. Jadi lomba karya. Iya. Awalnya apa takut pes? Awal pas recording pas begitu pertama pasti KBG parno lah ya. Awal-awalnya siun kumaha siun jadi zombie juga sih. Awalnya bener ya. Tapi ternyata pas dilihat-lihat oh ginian hari musisi mah lamun secara konser emang turun, lah, jauh. Tapi ternyata untung nantinya karena jadinya karena emang era digitalisasi seperti itu akses lebih gampang. Pas era pandemi awal itu teh asalnya tutup recording teh. Pas itu teh jangan jadi makin ramai itu. Jadi bingung. Alhamdulillah hikmahnya jadinya. Tapi di sisi lain emang rada ditutup untuk dari luar kota untuk daerah area Cianjur. Meminimalisir ya. Paulno datang ke luar kota tuh langsung datang jadi zombie pur. Jadi untuk sekarang kebanyakan yang di dalam kota kan. Kalau sekarang udah buka luar kota lah. Kalau awal-awal itu soalnya rada takut karena emang itu kadang-kadang seperti ya. Kalau misalnya di saat ada momentum yang lagi rame atau gimana kadang-kadang ada yang memanfaatkan di saat rame ya corona misalnya yang lagu tentang corona misalnya atau tentang semangatnya untuk perawat atau apalah gitu. Pasti si musisi atau pegawai seni memanfaatkan momentum itu sebetulnya dari segi positif jadi benar-benar memotivasi lah gitu ya. Karena seperti itu. Alhamdulillah oke. Nah, ini kan akhirnya kita tahu ya dari pandangan si pelaku sendiri juga nyikapin si kondisi pandemi ini seperti apa. Ya mereka ya orang kreatif itu kan tidak mengikat waktu, membebaskan waktu. Kita jangan berpikirnya negatif terus ke rumah orang teh keadaan kieu pandemi pikiran nu rudet-rudet makin rudet ya. Tapi kita berpikirnya positif we. Banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan jika misalkan silaturahmi. Nah, jeung hegemoni Opgad mungkin kalau misalkan di luar pandemi sibuk merenya nu ieu ka ditu nu ieu ka dieu. Akhirnya orang silaturahmi henteu. Tapi nah, aya acara ieu mimbar bebas Cianjur milik kita, orang bisa silaturahmi kan bener teu? Bener. Tapi iya bener. Selama pandemi eta saya dicek teh ngajian konten itu mau bisa diganti ku urang. Kudu bersyukurnya kan. Oh lumayan oke banyak. Lagi kan di sana bisa ngajian bareng ya. Bisa ngajalannya. Akornya mah berontak pada kata-kata. Kira ini tidak. Beda panggung. Walaupun kenal gitu, tapi cara ngobrol dia Itu manggung. Ya, ambil positif, buang yang negatif. Kalau corona ambil negatif, buang positif. Dari goblok mau maju sekali. Ya makanya sedikit kembali ngobrol. Baik kalangan bupati kasih dede mah. ngomong dari dia mah. Ya sih mereka gitu. Itu kayak Oke. Terus kan band-band anu memang
edan lah ya di Cianjur gitu. Dengan setoran ya. Punya masa. Pasti kalian punya tim sendiri lah. Kayak Menogga, Raja Langit atau misalkan Proyek juga punya tim atau kru sendiri. Nah, cara menanggulangi kan berenang lagi di balayan berarti tim eta teh. Gitu. Mulai kru yang bantu. Nah, semasa pandemi, kumaha cara menyikapi jeung menghadapi si kru jeung eta teh kumaha biar bisa tetap bertahan. Kru atau misalkan personilnya sendiri kurang ya kenal si Game of God, dia musisi banget lah maksudnya ada yang penuh kerja, ada yang oke anu memang pure di band gitu. Tak cara menanggapinya ngalah duitnya kumaha gitu, apakah bikin merchandise atau bikin ngejin kontak lainnya bisa ya bukan Apaan namanya chat? oh micet sorry ayo kontaknya Ayo. Oh iya. ayo Laki. gimana nih Kenapa nanti kalau tidak untuk yang sendiri Teman-teman yang kru yang dulu ya masih bareng untuk itu, tapi bikin si beresin proyeknya Game TV. Jadi kru di konten, jadi lainnya ke situ kayak gitu. Kalau ini kemarin keluarin merchandise atau Merchandise macam apa sih dari dulu? Jadi yang ini ya yang bisa didapetin di mana? Udah habis? Oh, udah habis. asli bikin terlalu sih Iya. tiga habis salah jadi cara menanggulangi untuk mendapat istilahnya kan uang saku si personil maupun si kru dengan cara berjualan Ya Dan juga kan karena kita udah jadi apa ya istilahnya kultur gitu, homeless gitu. anjir homeless Ya kan, jadi saling melengkapi aja gitu. Misalkan dia lapar, gerak kurang rek tega. Berkurang rek tega, boten lah kelaparan. Saling melengkapi. Ini bangunnya udah seperti keluarga ya. Ya. Ini ya bukan hanya si untuk playernya aja, tapi untuk si supporting kayak Jangan ada skala. Ya. dipikirkan aja. nah Raja Langit sendiri gimana? Raja Langit gimana? Sama strateginya sama si Game Menogga atau Kalau Raja Langit karena emang dari awal si Raja Langit itu sakalana serangan tinggal mampu jika nanti mampu mayat tinggal wow tapi ada orang yang membantu lah ya teman kita teman-teman cuman mungkin karena emang kalau misalkan dari beberapa panggung yang tidak terlalu besar lah misalnya itunya sorangan gitu soalnya emang kalau ada acara yang berbentuknya ada badak lah gitu ya kadang sepawan cuman nggak terlalu banyak lah gitu jadi sebetulnya di si Raja Langit mah walaupun ngeband aktif di musik tapi per individu teh punya porsi tersendiri lah punya bagian-bagian tersendiri di luar di player musik misal saya gitaris tapi di si Raja Langit itu jadi sebagai di audio sound engineer gitu ya mau live mau recording lah gitu Rosi sebagai rapper di Raja Langit sebagai konsertor atau sebagai namanya tema atau apalah pokoknya yang satu lagi Onel dia karena emang produksi ke video karena emang basicnya fotografer lah gitu yang basis dia tukang daging giga misalnya gitu runner jadi bener nya lain kumaha gitu ya si Raja Langit awal emang bener-bener mandiri gitu memfokuskan kadinya supaya kita pas begitu kurang tuh bisa mayat tuh masih bisa survive gitu Jadi berjalan koordinasi betul. Jadi kita bukan di sini, Mbak. Jadi si Raja Langit ini memang tidak manajemen kru yang benar-benar komplit detail gitu, misalkan masing-masing personil punya krunya atau gimana. Enggak juga sih, enggak sampai ke situ. Paling ada beberapa kita mau manggung agak pengen lebih memberikan yang terbaik ya, agak susah misalkan untuk soundman kita ya ada jasa soundman siapa nih gitu. Jadi segala sendiri. Jadi kita tuh membiasakan ini sharing aja sama teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa sama kayak kita gitu. Jadi di satu sisi kita sebagai band
itu saat kita bikin karya. Nah, gitaris, vokalis atau apa. Tapi ketika kita kayak koin lah ya, dibalik lagi kita menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, gitu. Jadi ketika kita mau ada produksi nih, berarti saya misalkan, oh saya bikin konsep, siapin audionya, siapin kameranya. Jadi nggak menggunakan orang lain. Porsinya tetap sama mungkin ketika menggunakan jasa orang lain. Kita pengen digunakan jasa orang lain. Itu boga duit tuh. Belum mungkin ya. Oh, belum ya. Mungkin jadi ada porsi-porsinya waktu produksi bayar, pre-produksinya jadi di konsepnya gitu. Sosi, sebenarnya Kang Pep. Job desk masing-masing. Di sisi lain kita band di musik, di sisi lain kita belajar bermanajemen, bermanajemen gitu sebenarnya. Nah, itu aja. Manajemen. Dia juga harus punya manajemen. Karena kan untuk menuju ke profesional, manajemen harus bagus. Nah, di situ nanti butuh strateginya ya. Pengen tahu seperti apa manajemen dan strategi seperti ini. Nah, kita bahas setelah itu. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Noise Area, Bimbang Bebas Cianjur milik kita. Halo, saya Ceko Jo. Saksikan terus Noise Area di channelnya Haji Ceko Official. Cianjur milik kita. Kembali lagi di Noise Area Mimbar Bebas Cianjur milik kita bareng sama Ruli Moreno di sini dan Tidak Bidan serta Hegemony of God, Raja Langit dan Ranger. Nah, satu lagi yang belum ditanya. Iya, Florentin. Maju sih atasin ngomong ah. Rugi banget ngomong. Lamun kita ngomong sok macaku. Wah, kalau kita tahu bener dong. Tapi halus nama enggak dosnya. Parlon. Mananya? Gimana sih Florentin sendiri cara menyikapi atau nggak ada strateginya? Ada Florentin ada kru juga nggak? Untuk kru sih kayak sama seperti kayak Raja Langit, kita bukan ngambilnya kru tapi tim, tapi itu juga dari teman-teman band juga sendiri gitu. Oke. Jadi nggak emang kebentuk tim ya? Kita saling bantu gitu awalnya. Ya ada manggung, kita yang bantuin. Terus kita ada manggung juga, dia yang bantuin. Jadi intinya kekeluargaan sih saling juga. Dari misalkan itu untuk pembayaran dari Florentin, misalkan dari budget itu sendiri, ya kita nggak mau beda-bedakan antara si player atau yang bantuin tim. Coba saya. Nah, ini diliwatkan meningkatnya gitu. Diliwatkan ya. Nah, cuman untuk masa pandemi ini si personilnya sendiri gimana untuk mendapatkan materi itu sendiri? Ya untuk materi sih, alhamdulillah semua personil kan punya pekerjaan masing-masing. Di samping bermusik juga ada fokus ke pekerjaannya masing-masing. Jadi masih bisa berlanjut kayak. Jadi dari band-band masing-masing beda-beda cara menyikapinya. Ya, tapi yang pasti mereka tidak menjadikan si COVID-19 ini sebagai terbatas sama berkarya. Jadi lain alasan kurang jadi malas berkarya kan? Malahan iya sih Hegemony jadi merchandise. Kalau video iya keluar album itu adalah proses bikin album. Nah, tadi kan udah di kalau kamu dulu nggak kudu dong. Single keluar pandemi datang. launching udah bagus ya. Bagus. Yang datang banyak ya, respon bagus akhir-akhir.
respon bagus, kayaknya langsung naik tour ya. Tapi pada emang ada obrolan mereka mau tour, promo tour. Launchingkan di dia Raja Langit gratis. Nah, siap bos. Iya. Itu ngobrol ke si Florentin apa Raja Langit. Bohong. Uang makan lah, Nah, siap. gimana Om? Lanjut Om. Strateginya gimana? Nah, kita pengen tahu nih, kan kalau band pro lah ya, kita pengen lebih serius itu ada manajemen sama strateginya. Ya, kita pengen tahu nih manajemen dan strategi dari masing-masing band ini gimana nih kita untuk sekarang dan ke depannya. Mungkin ada strateginya, mungkin minggu sekarang kita mau bulan video klip, 3 bulan ke depan mau mulai apa, ada planning dari band sendiri lah, mungkin seperti apa. Atau enggak lebih ke kiat-kiat untuk menjadi top band lah ya. Intinya ya menjaga eksistensi lah. Kalau itu kita kadang-kadang sih, jadi setiap personel itu pasti punya usul sendiri. Oh, jadi ada brainstormingnya gitu ya. Pasti kita kalau misalkan ngumpul itu pasti bakal ada proyek kedepannya apa. Jadi sharing dulu ya. Sharing dulu. Brainstorming katanya. Yoi. Makanya intensitas kumpulnya agak sering mungkin ya. Sering banget sih Bang. Jadi yang terdekat selain video klip apa aja? Mungkin ada bocoran. Mungkin album baru gitu. Dengar-dengar katanya mau bikin album reality karena sekarang bulan puasa. Dan lupa. Oke, Pak. Ya lah. Ini saya bagian bikin. Nah ini, Ego Bergun punya recording bro. Oh iya? Nah ada recording ya? Oke ya? Iya. Kedua? Oh ya, ya yang satu yang udah lama. Bengarnya. Sekarang Oki buka lagi ya? Iya sih. Sini kemudian di Perpa, asalnya mau langsung ke tadi. Kopiah. Dan lukis baik. Oh ya, project. Uang kalau uang. Pandemi juga nggak apa-apa lah ya. Berarti di samping merchandise keluar juga penghasilan keluar dari recording itu sendiri. Pak, boleh di promoin kalau oh ada teman-teman mungkin kayak gitu Kontak aja Pak Ceko. oh bisa nanti kontak ke Haji Ceko katanya. Siap, masih di rumah produksi Haji Ceko ya, alamatnya di Jalan Bohong Pasir Gede Raya. Non jangan bohong karena Pak Ceko kerjaannya bohong. Langsung aja ke rumah produksi Haji Ceko katanya di Jalan Bohong Komplek Pasir Gede Raya di situ nanti ketemu kami ya. Jadi si Hegemony of itu recording 2 Ray sama Uki ya. Nah, untuk Raja Langit sendiri Ya. Berbicara strategi ya. Ya, silakan sama manajemen. Pertama yang kita Raja Langit sendiri gitu. Strateginya yang pertama adalah niat. Niat. Jadi diri itu lah baru dakil. Ada tuh lah ya. Saya niat yang maju tuh. Iya rek kumaha ka hareupeuna. Ya, kabel membicarakan itu Iya sih sebenarnya asli. Nah, jadi pertama niat dulu, samakan dulu persepsinya ya kesungguhannya dikuatin dulu. Sama, mau maju nggak, semuanya udah maju, udah sama berarti. Kita belum tahu nih kedepannya mau kayak gimana. ya. Nah, kayak gitu. Tapi ketika kita ngobrol, asal ada niat dulu, kita berangkat. Kita bisa jalan. Kayak misalkan saya, awalnya teman-teman itu nggak tahu mau kayak gimana. Kita datanglah sama misalkan ke senior-senior kita, boleh ke si Om atau ke siapa, ke Haji Ceko atau kemana. Kita juga ngedateng-datengin, kita sharing lah. Karena kita sendiri nggak bisa jalan sendiri di dalam keadaan seperti ini. Apalagi kemarin mau launching album, kita bingungnya setengah mati. Biasanya mini album yang pertama yang 5 harapan 1 tujuan itu kita di kafe, kita gaya sponsor, kayak nama kupan sponsor segala macamnya. Dulu mah kondisi masih memungkinkan ya. Sekarang kondisi kayak gini gitu masih bingung. Setelah itu karena memang ada niat dulu, pasti di sana ada jalan. Saya niat mah. Benar. Berangkatlah ke senior-senior di siapa datang ke sharing sama orang yang berkecimpung di
CEO, seorang komunitas, siapa. Akhirnya memang banyak ilmu yang kita dapatkan di baru-baru ini gitu. Kayak misalkan ada yang bilang, hey, anak band itu kerja mah ulah mikir teh manggung dan sebuah. Benar. Mereka pikiran teh sosial. Jadi hadirna band teh ketika orang biasana di masyarakat teh aya hadir tah band Cianjur teh ieu dina panggung, padahal mah upamina kumaha yang tetap masyarakat teh mengetahui kita tuh masih ada. Masih eksis. Eksis. Dan naon atuh urang teh sosial ke naon gitu. Nggalang dana atau pembersih lah naon, tapi sebagai anak band, anak band teh pandemi kieu loba hal positif. Salah satu dari yang kita datangi senior itu maneh kudu naon ngaranna teh sosial. Tapi ya mudah-mudahan yang di sini juga teman-teman bisa, ya kita bisa bareng-bareng lah. Siap. Ajak batur, ngayakeun sosial, naon gitu ya. Wah siap, berarti orang minimal dari kita dulu lah. Pertama itu. Kedua, kita datang lagi mau seperti apa gitu ya, banyak masukan-masukan kayak misalkan promosi sekarang kayak gimana, ada yang ngasih masukan, ya udah berkayanya digital aja, virtual aja seperti itu. Banyak kalau Raja Langit strateginya seperti itu, banyak silaturahmi lah kayak gitu. Akhirnya nanti akan ada jalan keluar. Kalau ditanggung sorangan mah tidak sanggup, berat gitu. Karena emangnya jualan teh zaman lama kan harus berbentuk fisik kan. Akhirnya kan digital digital platform lah gitu Pak. Terus untuk masuk ke digital platform itu kan sekarang mah banyak agregator lah gitu ya. Iya, mesti agregator. Akses lebih gampang gitu. Orang untuk mengeluarkan album atau single, menjual lagu ke yang lain gampang namanya gitu. Kan anu kudu dipikir-pikir teh ngeureunna tinggal promosina eta ngeureunna nu modal badan teh gitu. Tapi nu dipikirkeun dia mah konsistensi lah. Karena jalannya sih dimudahkan dari konsistenan. Belum tahu mah kayak kemarin kan. Untuk yang cek si Rosita di niat adalah. Untuk yang album 100% recording di KBS. Ya. Di mana KBS silakan. Belum pernah tadi kan. Jalan ke Panebo ke Kajinaran. Oke gitu. Di Panebo siap. Iya recording KBS di Panebo ya KBS. Nanti bisa hubungi lah KBS. Nah, untuk Florentin sendiri, bener Kang? Kalau Florentin sama sih, sama kayak Raja Langit juga, kayak Manufak juga dari ini sama itu juga sudah mendatangi senior band yang terdahulu, sharing juga dan tetap mengarahkannya kepada virtual digital atau jadi makanya kita difokuskan sekarang untuk ini album dan berbicara untuk nanti Nah, yang uniknya di sini kita kan memanggil narasumber dari band-band rock, Raja Langit dan juga Florentin dari genre yang berbeda. Tiga genre. Masalahnya biar kita ketemu benang-benangnya dan solusinya itu bagaimana untuk istilahnya sharing bagi teman-teman yang lain. Apalagi kan misalnya Cianjur yang saya tahu loba pisan band-band olahnya di masa pandemi. Istilah nama yang ngasih edukasi dan rasa percaya diri untuk band. Jadi ini suatu edukasi dari teman-teman band. Dia kan sebagai menopkan genre-nya lebih ke metal. Raja Langit hip hop. Raja Langit musik kok kayak rapper. Jadi disebutkan rapper. Ini dibaliknya. Rap bukan rock. Beda kata-kata hukum dibalikinnya. Wordplay. Pop ya, lebih ke pop ya? Pop alternatif. Jadi si Cianjur anak komplit men. Komplit. Metal na aya, rock hip na aya, gabung disebut hip rocknya. Rap rock, Pak. Oh rap rock. Terus pop na aya, rapper aya. Anjing, komplit pisan. Hardcore kan? Lain kena ganti nama. Kolor. Di hadap.
Nah jadi mungkin buat teman-teman di rumah juga atau misalkan band-band yang baru bermunculan, ini dari unsur-unsur yang berbeda sama, cuman berbeda trik ya. Mau mengambil strategi seperti Game of God dengan cara buka recording atau bikin merchandise, atau misalkan seperti Raja Langit lebih ke recording yang juga hidup di sosial media. Kalau Florentin juga sama, mengikuti jejak-jejak atau mereka juga no problem. Kali daring lah ya, Mas. Daring. Jadi aja, sharing lagi saya. Sharing. Sebenarnya kan Cianjur itu belum ada cerminan band yang mereka tuju. Nah, istilahnya mereka bercermin atau melihat band-band yang memang di luar kota. Di Jero banyak sih. Padahal di Jero potensi obat. Di dalamnya banyak. Istilahnya gengsi mungkin ya, gengsi ongko atau sementara ini kan di Game of God Raja Langit Florentin juga lebih ke cerminan yang memang benar-benar takut dituju jalur. Seriusan. Ya, udah bagus kalau seperti 3 album hiji pilokip tilu Raja Langit. Album 2. Video mah kalau cover banyak sih. Cover banyak tuh. Berarti aja aya video puter. Ini sepantari mesti diomongkeun. Orang habis dia Siap. Nah, kemarin seniman aku. Ya eta. si Wae. Saya dari ngomong orang nanti Raja Langit. Ada kemari teman. Bohong. Bekas lo. Lain waktunya Sabtu pas Sabtunya. Oh, benar. Itu waktu rakyat. Sabtu mau waktu rakyat. Florentin. Single. Single dan video klip baru satu. Jangan bilangnya. Di 2019 kan. Bisa kada luarsa segitu mah. Tapi kabur pandemi ya. Ada kedai Pak. Jangan gitu. Kan kamu Bisa ngomong. Kalian bicara. tadi mengamati orang. Kalau misalkan sebelum pandemi ini kita mundur dulu sebelum pandemi, paling jauh manggung kemana tak si Hog? Kuningan. Tur Berapa kota tuh? Album pertama berarti punya? 5. Ya, album pertama yang sekarang. 5 kemana weh? Kuningan. Jadi Jawa Barat terus Jakarta mungkinnya. Jauh Kuningan tuh. Contoh jadi sekarang apa? Yang saya tahu kan di Game of God itu lebih ada sebagian salah satu personilnya pure memang jalan dari band ya. Seperti Yuki kan misalnya menggali dari band Musik ya. Dari musik atau dari band sendiri untuk mempertahankan seperti Yuki sendiri. Raja Langit paling jauh kemana? Paling jauh Jawa Barat. Ya pasti. Enggak sih, enggak terlalu disebutin kotanya jadi deket kalau Jawa Barat tuh provinsi. Oh benar. Kalau kayak orang mau ditanya mana jawabannya? Jawa Barat. Harus. Berarti si Florentin itu kan ya? Ada. Jawa Barat. Jawa Barat. Lalu Jawa Barat itu kota Jawa Barat lintas provinsi ya. Kalau seperti terus paling di sekitaran masih di Cianjur juga kan wacana keluar kota juga kan keburu pandemi sedih ya itu dia merintis dari bawah sampai ke kondisi itu buka recording
Mereka gimana ini dari sebelumnya? Dari sebelumnya aja, ya cuma kan cepat sendiri bisa membantu. Raja Langit juga sama. Sudah lama sahabat juga. Bukan sudah lama. Sudah lama ya. Kalau Raja Langit ya. Tapi setelah Raja Langit tanya laku kan. Ayo, Tanya Langit. saya juga jawab. Makanya gue tadi promokan ini kasih begitu kan. Aku kita sering promo. Halus nih. Marketing, bukan aku aja begitu. Oke, teman-teman masih pengen tahu kegiatan Kang Dede dari marketingnya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikutnya, jangan kemana-mana. Masih di Mimbar Bebas Noise Area Cianjur, milik kita. Gue Ray dari Hegemony of God, Helium, dan Mr. Records. Saksikan terus Mimbar Noise Area Haji Ceko Official, Cianjur milik kita. Yeah. Kembali lagi di Mimbar Bebas Noise Area Cianjur milik kita. Bersama Hegemony of God, Raja Langit, dan Florentine. Tentunya bersama saya Rudi Monero dan teman saya Ejot Bidan. Iya. Yang akan segera melahirkan. Kita jumpa di segmen terakhir. Jadi setelah kita membicarakan strategi Sharing-sharing di sharing pandemi ya. masa Pandangannya pandemi, sudah macam. betul. Istilahnya band bisa bertahan karena kita ada niat dan mengulik ya. Benar dan Jesse Rossi gitu. Jadi tidak memandang pandemi ini sebuah keterbatasan. Malah jadi mencari peluang ya. Ya, kita ngambillah contoh yang di luar kayak misalkan kata pemakai kan musisi lebih bergiat bikin lagu untuk masa pandemi, terus bikin lagu untuk penyemangat buat di medis. Jika si Navikula kan rajin ya ternyata kan Navikula. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah bisa mengikuti jalur-jalur yang sudah diberikan oleh teman-teman kita ini. Banyak pilihan lah ya. Banyak pilihan, mereka jual merchandise, produktif di YouTube. Gengsian lah pokoknya sampai marketing. Hah? Jadi marketing. Masa dikira Sekarang apa gengsian lah. Iya, jadi dia tuh lebih kreatif lah. Lebih kreatif ya. Di masa pandemi. Oke. Nah sekarang pandemi kan udah satu tahun lah ya. Udah 1 tahun lebih lah. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Dikarenakan kan sekarang vaksin udah mulai turun nih. Mungkin beberapa bulan ke depan bisa kita tancapkan lagi lah. Training untuk si Florentine gimana nih buat ke depannya? Oh ini pandemi berakhir. Oh pandemi berakhir. Ya pasti untuk semua musisi juga pasti pemikirannya dan tujuannya pasti sama gitu. Tapi bakal lebih ngabret deui lah. Jadi udah siap-siap OR ya. Paling saya cari-cari event, cari OR. Untuk strategi yang terdekatnya apa tuh? Mau lanjutin strategi dulu yang terpengaruh apa? Pandemi atau gimana? Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Lanjutin promosi gua segala macam. Ya segala lanjut. Untuk sekarang lebih fokus dulu ke mini album biar nanti kita ada banyak kita lebih berjalan. Jadi si Florentine nges prepare. Jadi nges isukan berakhir pandemi langsung gas nanti gitunya mantap. Itu enggak. Gimana budak letik? Oh. Gimana planning ke depannya setelah pandemi? Beresin album 2. Terus album kedua nih? Iya, terus ngobrol kan ada forum juga tuh, ada 10 kotaan lah gitu. Kemarin teh udah sebenarnya mah udah prepare kita teh mau turun teh
sebelum pandemi itu. Sebelum Iya. pandemi kayak Seperti kita. pengen langsung musik ingatnya. Ini dengan vokalis baru. Ya. Ada yang bukan Oke. Ada silat yang panas. Jadi nggak ada kesulitan tuh. Tapi ada warna baru. Warna baru. Kayaknya emang semuanya baru. Pasti baru. Musiknya baru. Pasti baru. Jadi pasti ada perbedaan sama album pertama ya. Ya. jadi pandemi ini lebih banyak hal anu bisa jadi inspirasi yang nulis lagu. Banyak nilai, banyak pesan moral yang bisa diambil gitu. Iya. Jadi tahun ini ya. album baru ini insya Allah nggak selalu menyeritain tentang perasaan kemarahan, tapi lebih ke ngingetin orang. Mana itu Mengingatkan. jadi motivasi oke gitu lagu-lagu. Nah, untuk setelah pandemi sendiri dan saya juga mengajar itu udah prepare. Kita tahun 2020 kan kita kan disambung terus bikin rilis musik, bawa turun terus rilis musiknya lagi jualin terbit ya kita sambil sekalian titip-titipin di musik store gitu. Jadi planning ke depannya setelah pandemi kelanjutannya gitu. Berarti nggak prepare. Jadi Raja Langit gimana? Lagi nih, albumnya udah keluar ya, sudah siap-siap kan. Persiapan dari sekarang sih pasti berikutnya kan di album itu ada nama baru keluar satu mau dimunculin semua di musik videonya lah. Oke. Jadi bikin video klip semuanya ya, satu mini album itu. Rencana sudah pandemi pastinya udah over karena ada hari musisi mah anak band mah olahraga lagi pas manggung. Iya. Hari beres manggung mah kalau kegiatan santai. Hari haji ya intinya. Hari kemarin kasur naon? Alah. Kalau olahraga kalau ada sekalian mah Bolongan sabun. jadi kita pulang jadi inget si Vinsa anu jebolan idol ya. Jadi kan mana temu wajib selama pandemi si Vinsa temu wajib pas pandemi dikarenakan manehna emosinya dapatnya tidak penonton ya akhirnya butuh duit ngiluan oke virtual gitu jadi sarwawae kan harusnya. Tapi yakin maksudnya mudah-mudahan kita beres pandemi si event oke pasti nggak ada gawe itu kan Pasti. Oh sudah teh Mudah-mudahan Mamayu lah nya. Iya, wah, lupa event. bahkan pas di era pandemi ya benar-benar harus eksistensi lah gitu. Jaga. Jadi si eventnya bisa kan eksistensinya gitu dicapai gitu di dia gitu. Pasti bener. Bahkan mudahnya olahraga tuh ya. Ada ini nggak ada nyanyian bikin sensasi? Iya. Saya rasa sih semua band sama. Jadi selama pandemi itu mereka tuh punya pengalaman visi. Baru ini ada satu kata-kata di dalam film. Jadi film dulu yang hidup deh, kudu siga per, ditekan, pusat. Kalau perlu ditekan ke karata di tanah. Jadi ketika kita ada celah atau misalkan ada luhur. Jadi saya rasa sih semua band kayak gitu. Yang juga sama musisi matangna bahaya kan di Cianjur. Ini musisi-musisinya masak si Rong, sehingga nanti memang semua lah ya, saya yakin semua musisi-musisi di Cianjur ada beberapa teman-teman juga sesama musisi yang lain ternyata mereka juga mempersiapkan. Jadi setelah pandemi ini edan lah kalau musisi di Cianjur kayak si Om teh ke prepare nggak dia udah edan ya. Lain kok, tengok aja. Bakso ini udah tuh. Padahal mungkin di mana? Oh beda-beda. Tapi kayak di Beko mungkin. sadar tuh selama pandemi ya musisi Cianjur menurut pandangan saya ya guyup bersatu. Nah, itu maksudnya sharing, berbagi gitu sih. Ya punya podcast diundang, ya malah jadi resep benar. Kan sebelum pandemi kita terpisahkan oleh korporat. Lu punya kesibukan masing-masing lah ya. Iya, panggung dia terpisahkan oleh korporat. Kalau blocking gue enggak. Jadi bisa aja blocking. Banget tak. Jangan terlalu musuh. Jadi ini di band. Oh
Pokoknya Pak Haji, Pak Haji ya. jadi selama sebelum pandemi itu kita terpisahkan oleh aturan-aturan IO yang ada. Ya, selama non sih, non sih Pak Haji ngaranna teh. Pak Haji pernah ngabahas eta dengan harita jebolan promotor. Nah, eta tersekat oleh promotor. Tapi setelahnya ada pandemi, kurang bisa sadar promotor teh naon, kurang bisa ngahiji, bisa saling ngabantu oke. Iya. Iya. Gimana Pak? Seperti promotor. Ada jadi. Banyak. Ada sebagian si merah. Ya anjing, baiknya dicek ini. Sia sepacing-pacing wae anjing. Tapi ya semoga, tapi orang kan tinggal di luar kota, aman-aman wae. Aman, mau merah, mau putih, mau biru juga. Ada barang juga. Di sini dong. Ya, lebih profesional mereka. Ini lebih profesional tuh. Kayak ayeuna manggung di bareng, isukan manggung di Monas aman-aman wae. Pernah merasakan seperti itu? Kalau di sini kalau di sini kalau udah di merah udah di biru udah aja. Kayaknya pernah merasakan. Aing pengalaman. Ya, intinya kan kembali lagi sebagai manusia. Ikatan emosional. Iya, sebagai manusia kan namanya kita harus berani. Benar. Industri boleh ada, gitu kan. Tapi kan kalau industri ada, cara kita berarti dimensinya jelas. Apalagi satu kota ya. Itu harus tidak solidaritas, komunikasi harus dijalin. Tapi maksudnya sangat bersyukur sekali kurang pribadi selama pandemi mudah-mudahan apa namanya tadi Ramadan. Di Cianjur bisa lebih bermain dan buka mata dan tidak untuk apa sih namanya ngasih aturan atau sekatan-sekatan kita lah. Ya sudah mereka harus nambahkan beda jelema, beda promotor atau promotor kena Nusarua bisa lebih bermain. Gitu. Benar. Tapi secara tidak langsung si beda ayeuna geus ngahiji gitu. Iya itu. Nah salah kan lu orang ditinggal di kecamatan orang gitu kan. Genre gitu kok bisa. Kadang itu musisi malah lupa ya. Bukan berarti menjelekan yang berizin, tapi kadang-kadang sok jika gengsi teh gini ya, papanggil di panggung teh gini ya, damer kan, sieun nanti ya, siapa juga. Tapi apa semua orang mungkin perasaan sebut apa saya panggil yuk jadi terbuka ya namanya. Akhirnya gitu kan, kalau manusia itu sok kata-kata gitu. Gitu kan. Akhirnya kita terjebak dalam sebuah keras juga. Akhirnya kan karena belum kenalnya. Kalau udah sharing tanpa ada sekatan apapun, akhirnya ngalir aja gitu kan. Semuanya sama, pengen kenal, pengen sharing. Ternyata ada posisi mah basicnya orang nih gitunya ngocok. Harus banyak sharing kan. Anjing kan ada yang saya punya, tidak ada yang ada yang saya punya di UI gitu. Jadi saling satu sama lain. Iya, kami kayak gitu. Tapi kan juga. Ya emang hari untuk bandnya sendiri masih nggak ada masalah. Iya, santai bisa dicatur. Makanya pandemi ini itu jadi apa namanya? Justru anu jadi masalah itu tadi itu dipancing si Uki. Ya harus dipancing memang. Ya nggak apa-apa, harus ada penolakan. Makanya ada jalan. Di mana persoalan itu ada jalan. Ada jalan dan juga. Oke. Dimana ada kemaluan, di situ ada persoalan. Ini apa tadi? Era-era jadi pasang-pasangka ya. Ya sok era gitu loh ya. Tapi hari band mah tuh lah. Ya kan. Makanya terjadi peningkatan komunikasi kita oke. Kalau komunikasi sudah solid, mau apapun siapapun yang dekat. Karena kan masing-masing personil masing-masing bisa komunikasi. Oh benar. Itu yang internalnya kita buat dulu. Kalau kacamata saya itu yang dari segala bangsa tidak ada kan secara ada pandemi ini kayaknya sih kita bisa jadi ada podcast misalnya kayak di bidang usaha, di bidang usaha, kayak podcast kayak gini bidang teman-teman.
lebih cair. Ya, Jadi lebih melebur lah ya. Jadi ada lebih poin lah sekarang. Dan mudah-mudahan kan jadi misalkan di pandemi ini kayak misalkan Raja Langit di sosial gitu ya, mudah-mudahan kedepannya juga jadi cerminan kayak tadi yang dibilang itu game changer harus jadi cerminan lagi buat anak-anak yang lain. Iya, itu bisa jadi trigger lah. Trigger. Untuk membangun lagi selera musik anak muda sekarang. Nah, harus makin ini rada joget-joget gitu kan, kayak nama gitu kan. Waduh, nah, semoga jadi cerminan juga gitu. TikTok. Dan orang di aku panggung di TikTok Yang cuma tapi benar itu tadi. Enggak, memang permasalahan di Cianjur seperti itu. Cianjur itu tidak punya cerminan atau misalkan panutan untuk mereka tuju. Kan hari di luar kota kayak di Bandung, di Jakarta, ayo band gede. Ternyata di panutan tekniknya. Nah, di Cianjur karena memang kota kecil dan kota yang sangat gengsi lagi di oke, jadi nggak panutan yang harus berteknik. Gitu. Tapi kalau di zaman saya itu Pak, Hegemony of God dulu tidak cuma saya. Tapi saya punya mencetak inspirasi dari dan sekarang beda jadi vokalista gitu Mas. Orang itu zaman di Milu kembalikan sorangan orang jadi pelaku dan nah itu kan mungkin itu kita bisa story bahwa konsistensi dari teman-teman ini bisa jadi nanti inspirasi anak-anak muda di luar sana yang suka musik ya. Saya doain nanti Florentin, Raja Langit sama Om ini tetap konsisten lah di daerah masing-masing. Jadi produk ada yang nanti orang yang jalur Florentin, orang yang rap rock ayah Raja Langit. Benar-benar nanti beda bisa aja saya yang metal ayah gitu. Saya berharap sih anak muda Cianjur nanti kudu ngakapin lagu luar, ngakapin lagu iya lupa ada kadang-kadang. Kenapa enggak gitu? Jadi suatu kehormatan ada yang ngakapinnya. Mudah-mudahan Nah, terus masukan-masukan dari semua band ini, Raja Langit itu kan istilahnya buat memfilter alat bawah sadar kita untuk melakukan kriminal saat ini. Produktif salah satunya. Jadi lo bisa atau istilahnya bilang karena pandemi gawean umur frustasi nu aya dulu poe jadi lupa ke jalan. Balik deh Nggak baca tadinya lupa Enggak kan maksudnya bawa tinggal malam minggu lah. Udah malam minggu keluar ke rumah nongkrong dibatasi, acara dibatasi, ini orang kan bisa makan sekarang. Jadi udah masih banyak hal yang bisa dilakukan. Betul. Hal-hal yang bisa Baiklah, dicukupkan sekian dari kita. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup kurangnya. Cukup. Kayak itu, sok we tambah. Dan cek sih aja cek orang kayak bebas. Cukup. Berpesan. Pesan. Pak Haji Ceko aja mau dikatakan entong. Kayak ngomong. Berpesan pedas yang baru lagi anyur. Hari ini jemput posisi Pak Haji Ceko Bagong beto gitu. Bagong. Benar, Sir. Kan khusus strateginya. Hingga menurutkan harapan dan juga pesan-pesan Kata-kata terakhir lah ya. band dan juga channel kita ini. Enggak. Pengen sih lebih saling kenal kalau dari musisinya lebih kenal lagi lah gitu. Lebih dekat lagi. Minta soal komunikasi ya sama silaturahmi ini ya. Takut ada ayam sampai ya gitu lah. Iya. Pengen kita mendengkung tuh misalnya gitu. Iya emang kayak gitu. Itu jadi mau time sampai dan si Ake. Ada misalnya kamu begini bilang, gimana di sana
ayo jelek lah gitu ya gitu. Ternyata kita emang kayak gitu aja sama mereka semua. Mana kalau udah kenapa? Lancar banget. Karena belum ya, itu tadi ya duga-duga aja Kayaknya masih nyampe. Dia bisa ngobrol lah gitu. Bisa berbagi lah ya. Nah, kalau misalkan untuk channel kita, Channel ya. Oh, tapi saya Jeko datang nih. Oh, ya tenang. Harapan buat channel ini masih Ceko punya video editor yang benar. Masih Konsisten. Ya. tapi kita harap udah pasti konsisten deh. mewakili orang sih. Jadi kalau yang benar, gimana? Kalau ada masukan atau kesan? Ya ambil yang positifnya aja lah. Dari setiap karya kita ulang banyol dia ambil positifnya loh. Benar. Asli lah. Iya. Mesir. Ada lagi? Siap. Ya tunggu lah. Iya. Sidajat. Terus sama komunikasi jalan. Jadi kalau selama sama di luar dan saya terus masuk ke lingkungan jadi kuat. Benar. Meskipun ada yang saya bilang bla 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 gitu lah ya, tapi kita itu kuat. Seberapa besar katanya udah siap video channel ini mungkin keren sih. Asli keren. Waduh tawa. Nomor rekening kayak Anjir main bayar. khususnya pastinya bagus sih di lapisan yang sering Buat Rossi, Ya kalau pertama dia ya. Ada dia. Dia pasti ada jalan. Terus berbanyak sharing sama siapapun, bener sama Tior atau sesama band juga kayak buka kesulitan kita. Ya, enak banyak yang bisa didapatkan teman-teman dari Lampung ke Bali. Ya bisa diambil lah dari setiap episode-nya. Doang jadi haji 14 kali itu, euy. Kita ngawin. Doakan terus naik haji. Ngawin. Gitu. Eta Raja Langit jeung Hogchan nge-live tah di CMK tah. Florentin mah geus. Ya. Wah, kemarin yang terbaru ya Florentin ya terakhir wae. Yo, Oke, bisa dilihat di CMK Live Gigs. Enggak, apa? Untuk musisi yang di sana sih tetap berkarya we lah gitunya. Untuk bikin dua lagu pengenalan. Nah, atau ini mahal udah lepas. Lanjut berkarya we gitu kan nyari gitu. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri we. Intinya mah musik mah tidak terbatas lah. Iya. Tahun we gitu. Untuk channel ini mah ya ajang silaturahmi hubungan Pak Haji Ceko pokoknya mah ngontek band anu ngajangin kesana teh dia udah ngontek kayak dipanggilkan misalnya ujung-ujung jeung hop gitu sok namanya rek gratis sudah rek mah silaturahmi sebenarnya jadi silaturahmi bener Pak Haji tetap frontal we tapi tetap positif ingat Pak Haji
fakta tapi tetap positifnya. Kang Macus ya. Kang Macus. Ada ngomong gitu. Kan tuh nggak apa sorry. Kamu dari sorry banget. Tadi gak ada tuh. Bang, lu Sampai sana kawan-kawan Cianjurnya langsung serius ya. Sundawenya bisa Saya ngajakan marketing itu nah. langsung ngomong kene berapa aja kan. Tapi Cianjur berapa aja. Bangga. Enak. Urang ngomong lanjut keren ieu. Urang support pisan. Ngomong kene urang nanti jarena kok urang teh bisa main metalnya. Urang resep kubu bawa di Cianjur teh beragam musik teh. Urang didukung lah. Panggil aja dia. Raja Langit tuh orang biasa baheula apa rap teh lagu kerasa dulu. Jadi Wiro Sableng. Oh, berarti lagu langit apa ya? Paling ayeuna urang ngadengnya RL itu Raja Langit, urang ada yang ningali coverna aja aya repan we. Urang kan nanti jadi sedikit apa buat Cianjur kayak RL. Kamu itu masih butuh Aja dendam. Raja Setia Bijak. Itu nama Sili Duku langsung kabur kene kebutuhan urang ya direp jadi rock jadi urang mah bukan tarsa jadi geuleuh lah padahal orang bangga sama Cianjur masih didukung masih support mantap. Tumben balik euy. buat channel Haji Komo bunga can dibayar. Oh iya. Kemarin lumayan tuh. Can monet goblok sia teh. Aya tanggal rekening. Coba kemarin sampai ada interview aja. kemarin makanya langsung panggil interview. Jangan keluar ya. Binatang sekitar di orang kan binatang wakaf. Si Eta mulai kesempatan banget kemarin. Diberi kesempatan untuk harus sampai. Banyak kan. Anjir bukan apa ayah pelayan aja mereka cek ini orang bisa lari ada orang membuat di daerah ngariu kan enakan namanya sih sebutan gitu orang nawan kita kayak ngariu mah tuh saya nawan sih musiknya Kan mimbar bebas deh bebas. Lain bulan katanya duit tadi saya singkat Panjang tadi ngomong orang tadi ngomong langsung mudah. ngomong sikat Ada ngomong kan iklan. Ada ngomong pidatonya tuh bagus. wah mah hadir buat ngecek saya ini di Cianjur kan bareng gitu acara dia teh mana kudu dukung terus dukung kudu urang teh support lah bener subrek like nugget atau kudu di kita hanya sok langsung we jadinya rekening urang aya Kamacun. Ya untuk pesan untuk para musisi anu yang baru-baru ngebayang gitu ya. Ya intinya sih sama kayak tadi disebutkan untuk para musisi terus bekerja karena jangan harus pede dengan karya sendiri gitu. Jangan malu karena yang disebut karya itu sendiri yang akan jadi sejarah buat nanti kita tua. Jadi contoh gini, kalau misalkan kita maaf ya kalau misalkan jadi nggak pede dengan karya musik sendiri, jadi beraninya cuma pedenya dengan mengkata lagu orang lain. Akan nanti apabila nanti kita sudah tua, ditanya sama anak atau cucu kita nanti, kan bapak juga dulu musisi, mana karyanya? Kalau misalkan, oh ini mah lagu cover, ini mah lagu orang lain, bukan lagu bapak sendiri. Nah, kalau misalkan untuk menciptakan karya sendiri, ada gitu. Nah, itu kan untuk kenang-kenangan bahwa saya juga dulu waktu muda punya karyanya ini. Lebih monumental lah ya. Ya untuk yang baru juga jangan ada anggapan silih anggap kayak tadi gitu pada band-band yang lain dan pasti semuanya juga sekolah kita ya nggak ada sangka-sangkaan buruk juga gitu khususnya untuk personil yang baru membuat band gitu usahakan mencari personil yang satu visi dan satu misi. Kalau channelnya sendiri, untuk channelnya sendiri, saya bagus jadi untuk satu musisi Cianjur juga gitu. Yang
kedepannya lebih kreatif lagi, lebih jaga konsistennya, sukses untuk Thank you semua untuk menonton Raja Langit dan Florentin. Yoi, dicukupkan sekian dari kita. Ya, tapi jangan lupa nanti setelah ini mereka akan jamin kembali. Jamin kembali barengan. Barengan ya, tadi udah di awal, nanti akhir. Yo. Oke, akhir kata saya Ruli Moreno. Saya Jod Bidan. Oke, kami undur diri. Sampai ketemu di Mimbar Bebas Noise Area Cianjur milik kita. Bagaimana